berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Oh, haleluya, kami sembah Kau Tuhan, kami puji nama-Mu. Kaulah yang diagungkan tinggi. Kami puji Kau, kami sembah Kau, ya Allah yang hidup. Oh, haleluya, kami beri hormat bagi-Mu. Kami masuk hadirat-Mu, kami menikmati wajah-Mu, kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, kami puja Kau, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, Engkau sobat yang manis ya Roh Kudus. Kami perlu Kau, kami butuh Kau ya Tuhan. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami dengan urapan baru sekarang ini. Mengalir cinta-Mu, mengalir kasih-Mu, mengalir urapan baru, mengalirlah sekarang. Haleluya, haleluya. Roh Kudus yang manis mengalir di tempat ini, mengalir, mengalir urapan baru. Haleluya, haleluya. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus, Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di tempat ini karena Kau maha hadir, dan lewat Roh Kudus-Mu nyatakan pribadi-Mu, nyatakan manifestasi kasih, kuasa, dan mujizat-Mu di tengah-tengah kami. Kami perlu Tuhan di atas segalanya, dan kami percaya di mana ada Tuhan, di situ ada mujizat. Dan kami percaya dimanapun berada,
di situ Tuhan berada, berarti ada mujizat di mana-mana. Kami percaya, kami meyakini firman-Mu yang akan kami dengar menguatkan kami, menghiburkan kami. Dalam nama Yesus, kami siap untuk dengar firman-Mu. Sama-sama katakan amin. Shalom kekasih Tuhan yang ada di Jajak maupun yang ada di Banyuwangi maupun di berbagai tempat, di berbagai negeri. Nah, kita akan belajar firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-7, 2 ayat yang terakhir. Ya, Matius pasal yang ke-7, 2 ayat yang terakhir. Di sini dikatakan kesan pendengar, tapi saya mau kita belajar hidup di dalam kuasa Tuhan. Saya percaya kalau kita hidup di dalam kuasa Tuhan, maka hidup kita penuh dengan kuasa. Kalau kita bergaul dengan Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa. Roh Kudus itu Sang Maha Kuasa. Dan kalau kita bergaul dengan Roh Kudus, maka kita hidup di dalam kuasa Tuhan. Ya, kita baca ayat 28 dan 29 dari Matius pasal yang ke-7. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Di dalam ayat 29 dikatakan sebab Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, yang berotoritas, yang berwibawa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Ahli-ahli Taurat tahu titik koma dari ayat-ayat firman. Tetapi sekedar tahu tidak cukup. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan bukan hanya tahu firman, tetapi mengenal firman. Sebab firman itu adalah Yesus sendiri. Dalam Yohanes pasal yang 1, saudara nanti bisa selidiki bahwa firman menjadi manusia, yaitu Yesus. Pada mulanya adalah firman, dan firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Ya, jadi firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus. Nah, jadi ketika kita bergaul dengan firman, kita bergaul dengan Kristus. Pastikan kita bergaul dengan firman, bukan saja baca firman, bukan saja dengar firman, tetapi kita bergaul dengan firman, bergaul dengan Yesus. Kalau kita bergaul dengan firman, bergaul dengan Yesus, maka apa yang dimiliki Yesus itu kita miliki, yaitu kuasanya, yaitu kasihnya, yaitu mujizatnya, yaitu pribadinya yang terutama. Bukan sekedar kasih kuasa mujizat, tapi pribadinya yang terutama. Jadi dari Matius pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-7, Yesus khotbah di atas bukit di daerah Danau Galilea. Ribuan orang mendengar, dicatat 5.000 orang lebih ada di sana. Ya. Dan ketika mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus, maka mereka takjub karena Yesus menyampaikan dengan wibawa, dengan otoritas. Karena Yesus sendiri hidup di dalam firman, karena Yesus sendiri adalah Sang Firman. Malam ini saya mendorong kekasih Tuhan, hiduplah dalam firman, hiduplah di dalam Yesus. Dan kita tahu Yesus sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya. Ketika Yesus naik ke surga, dia berjanji, aku mencurahkan Rohku padamu. Jadi saudara, maukah saudara menerima Roh Kudus? Yang pertama, orang menerima Roh Kudus ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan, Allah, Raja dan Juru Selamatnya. Dan yang kedua, ketika seseorang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, Allah, Raja dan Juru Selamatnya, dia mulai menerima baptisan Roh Kudus. Saudara, salah satu tandanya adalah berbahasa roh, bernubuat, dan karunia-karunia yang lain. Saya hanya bicara beberapa karunia. Tidak semua karunia memang kita bisa miliki, tetapi salah satu karunia bisa kita miliki merupakan tanda kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya rindu dalam kehidupan saudara, hidup saudara penuh kuasa, tidak jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Tidak menjadi Kristen tomat, pagi tobat, malam kumat. Iya, ada orang malam pamit dengan istri mau pergi jalan-jalan, nanti malam pulang, nggak pulang-pulang, pulangnya pagi teler, sudah sampai di rumah, dia bilang tobat, tadi malam jalan-jalan, minum-minum,
Ya, sekarang sudah gak ada minum-minum karena sekarang jam malam semua, disuruh di rumah semua. Dan ketika ada pagi bertobat, dia tidur, sorenya bangun, pamit sama istri lagi pergi, kumat lagi. Jadi jangan jadi Kristen tomat, jangan jadi orang yang pagi tobat, malam kumat lagi. Jadi betul-betul hidup di dalam Roh Kudus, hidup di dalam Yesus, hidup di dalam firman, menikmati kasih Bapa surgawi, sehingga kita berjalan di dalam kuasa Tuhan, tidak jatuh bangun di dalam dosa, tetapi kita hajar itu dosa, kita jauhi itu dosa, tetapi kita terus melakukan kebenaran, hidupi kebenaran Tuhan. Dan saya percaya kita menjadi berkat di mana-mana. Kita menggarami dan menerangi orang-orang sekitar kita. Orang yang berjumpa dengan kita, berjumpa dengan Yesus Kristus. Maukah saudara berdoa bersama dengan saya? Mari kita berdoa bersama-sama. Biarlah saudara yang berdoa bersama-sama dengan saya hidup dipimpin oleh Roh Kudus senantiasa. Haleluya. Mari kita berdoa. Malam ini kami berdoa, para kekasih Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Hamba rindu mereka bukan saja tahu firman, tetapi mengenal firman, mengenal Yesus, mengenal Roh Kudus, berjalan bersama dengan Roh Kudus, sehingga hidup di dalam Yesus, dipenuhi Roh Kudus, menikmati kasih Bapa dan menikmati kehidupan yang penuh kuasa dengan Roh Kudus. Hamba berdoa dimanapun kekasih Tuhan berada, biarlah mereka menikmati urapan Roh Kudus, dimampukan mengerjakan tugas pekerjaan panggilan, pelayanan pekerjaan mereka dengan penuh kuasa, penuh otoritas, penuh wibawa. Dan kami percaya nama Tuhan yang makin dimuliakan. Dan kehidupan anak-anakmu ini bukanlah kehidupan yang jatuh bangun di dalam dosa, tetapi menjadi lebih daripada pemenang. Menang menghadapi diri sendiri, menang menghadapi godaan, dan menang menghadapi tantangan. Kami percaya setiap masalah yang kami hadapi tidak pernah melebihi kekuatan kami, karena Roh Kudus dahsyat yang ada di dalam kehidupan kami memampukan kami menerjang, menghadapi setiap masalah tantangan kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Malam ini kami berdoa, biarlah para kekasih Tuhan yang berdoa bersama dengan kami, hati mereka teguh, hati mereka kuat, hidup mereka bersemangat kembali. Api Roh Kudus membakar, kehidupan mereka semakin berkobar-kobar, semakin menyala-nyala di dalam Tuhan. Ketika mereka bekerja sebagai pengusaha, sebagai pemimpin, ataupun sebagai karyawan, sebagai asisten, tetapi kami percaya apapun yang mereka percayakan, Tuhan percayakan kepada mereka untuk kerjakan. Tuhan memberikan urapan, Tuhan memberikan kuasa, otoritas, sehingga mereka dapat bekerja, melayani dengan maksimal, sehingga orang-orang yang dilayani pun dipuaskan. Kami bersyukur, kami berdoa, orang yang kerja layak menerima makan, orang yang kerja atau melayani berhak untuk hidup. Dan kami percaya anak-anak Tuhan yang rajin, yang ulet, yang tekun sudah diberkati Tuhan dengan cara yang ajaib dan luar biasa. Kami percaya Tuhan pakai anak-anakmu ini bukan sekedar menjadi pengelola, tetapi pembagi berkat. Dan kami percaya hidup kami tidak akan pernah kekurangan, tetapi berkelimpahan dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu untuk Indonesia, pemulihan untuk Indonesia lewat kepemimpinan Bapak Jokowi dan para stafnya sampai ke ujung-ujung daerah, pelosok-pelosok. Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa Indonesia mengalami pemulihan. Dan kami percaya orang-orang Indonesia tertib, disiplin, mau diatur. Bahkan seluruh petugas medis yang ada, kami berdoa Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, pertolongan, dan alat perlindungan diri yang terbaik mereka pakai. Dan kami percaya badai COVID-19 pasti segera berlalu dari bumi Indonesia. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia tertib, Indonesia damai sejahtera, Indonesia dijauhkan dari anarki. Dan kami percaya bahwa segala macam ujian, cobaan yang sedang menerpa anak-anak Tuhan, Tuhan mampukan untuk melewatinya, lulus dari setiap ujian dan pencobaan. Kami bersyukur, kami berdoa, aman, tertib, damai sejahtera ada di dalam rumah kami, perlindungan Tuhan yang ekstra ada di rumah kami. Dan kami percaya
rumah kami, tetangga kami, sekeliling kami dijauhkan dari pencurian, perampokan, tindakan-tindakan jahat lainnya. Malam ini kami akan beristirahat nyenyak. Para kekasih Tuhan yang ada di Indonesia maupun dimanapun Anda berada, tetaplah kuat, tetaplah teguh, tetaplah percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi atas izin Tuhan, Tuhan pasti mampukan kita melewatinya. Di dalam nama Yesus, angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah segala berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Terima dan alami kemenangan bersama dengan Tuhan di dalam kuasanya yang berlimpah. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Haleluya.